Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah pertanyaan ini ya. Ada wanita yang sudah menikah tapi baru berjalan sekitar 2 bulan terjadi perceraian. Dan dalam masa itu wanita tersebut ya selama 2 bulan setelah menikah ya belum pernah sama sekali melakukan hubungan intim dengan suaminya. Nah, apakah status wanita tersebut yang sudah bercerai tadi masih disebut perawan ya ataukah janda dari sudut pandang fikih ya, itu bagaimana? Baik ya, batasan secara hukum fikih, wanita dikatakan perawan atau janda adalah pernah menjalani persenggamaan atau persetubuhan atau belum ya. Hubungan intim sudah apa belum gitu ya. Meskipun sudah pernah menikah, tetapi belum pernah disetubui, maka wanita tersebut masih dikatakan perawan. Ya. Nah ini kalau kita lihat dari kalangan Syafi'iyah, menilai yang dimaksud janda adalah wanita yang telah hilang keperawanannya, sebab persenggamaan yang halal seperti pernikahan atau persenggamaan yang haram akibat zina ya, atau persenggamaan yang syubhat saat tidur atau terjaga ya, dan tidak mempengaruhi hilangnya keperawanan yang bukan akibat persenggamaan di alat kelaminnya seperti akibat jatuh, kelancaran darah haid atau lamanya menjadi perawan tua. Dan menurut pendapat yang paling sahih, bahkan akibat jari jemari dan sejenisnya, maka hukum wanita yang demikian dihukumi wanita perawan. Ya, jadi janda wanita yang telah hilang keperawanan sebab karena sudah dakhola biha atau persenggamaan atau persetubuhan yang halal maupun yang haram ya, itu ya. Kalau yang syubhat saat tidur atau saat bangun ya, itu bisa jadi ya, dan tidak mempengaruhi hilangnya perawanan yang bukan akibat persembahan di alat kelaminnya. Jadi meskipun ya kalau memang bukan persetubuhan maka itu tetap dianggap perawan ya. Jatuh, kelancaran darah haid atau lama yang menjadi perawan tua itu tidak ada masalah ya. Nah itu kalau kemudian kita lihat dari kitab yang lain, Al-Fiqhu ala al-Madahib al-Arba'ah ya. Perawan adalah istilah bagi wanita yang belum pernah menjalani persenggamaan ya, persetubuhan sama sekali. Yaitu disebut perawan. Wanita yang demikian dinamakan perawan asli pakai shot ya. Wanita yang hilang keperawanannya akibat terjungkir, haid yang kuat, luka atau perawan tua juga dikategorikan perawan asli. Begitu juga wanita yang telah menikah dengan ikatan yang sah atau rusak ya, fasah ya, tetapi ia telah ditalak atau ditinggal mati suaminya sebelum digauli ya dan dicumbui juga tergolong perawan ya. Atau wanita yang dipisahkan oleh seorang hakim dari suaminya yang impoten ya, impoten itu bahasa fikihnya itu unnah ya, unnah aninan ya, itu apa, impoten ya, atau majbuban ya, yang terpotong alat kelelakiannya ya, maka juga tergolong perawan asli ya. Itu perawan menurut kalangan Hanafiyah adalah istilah ya bagi wanita yang telah hilang keperawanannya sebab pernikahan dan bukan lainnya ya. Loh, kok perawan? Bukan, sebentar. Ini agak aneh nih. Oh iya, betul. Perawan menurut kalangan Hanafi adalah istilah bagi wanita istilah bagi wanita lam tujama yang belum dijima binikahin wala ghairuhu ya, binikahin wala ghairihi ya. Maka wanita yang belum, nah ini bukan telah, ini yang belum hilang keperawanannya sebab pernikahan dan bukan lainnya. Wanita yang hilang keperawanannya akibat selain persenggamaan sebagai akibat terjungkir ya, haid yang kuat atau luka atau perawan tua juga dikategorikan perawan asli baik secara hakikat dan hukumnya ya.
Jadi walaupun dia telah hilang keperawanannya, bukan karena persenggamaan ya. Pokoknya dia diakibatkan selain persenggamaan, mungkin akibat terjungkir hilang keperawanannya, haid yang kuat hilang keperawanannya, atau luka hilang keperawanannya, atau perawan tua hilang keperawanannya, tapi tetap itu dikategorikan perawan asli. Pokoknya perawan itu adalah yang belum hilang keperawanannya sebab pernikahan ya, bukan sebab lainnya. Nah, ini binikahin wala ghairuhu, betul tadi ya. Ismun, nah itu ke bikr tadi ya. Keperawanan adalah ismun ya, istilah bagi perempuan yang belum dijima ya, binikahin ya, sebab pernikahan ya, dan bukan karena sebab lainnya. Maka itu dari mazhab Hanafiyah ya. Kalau kalangan Malikiyah mengartikan bahwa perawan adalah wanita yang belum pernah senggama dengan akad yang sahih atau akad yang rusak yang mendudukinya. Sebagian pendapat menyatakan perawan adalah istilah dari wanita yang belum hilang keperawanannya sama sekali. Ya, jadi kalau dalam kasusnya di sini memang ya wanita tersebut nikah ya, kemudian belum melakukan persetubuhan dengan suaminya, maka dia masih dianggap perawan dalam fikih, bukan sayyib atau janda. Jadi ya masih mengikuti hukum perawan, walaupun kalau secara bahasa sudah disebut janda ya, itu. Jadi nanti bisa berkaitan lagi dengan pernikahan, misal dia mau menikah selanjutnya ya harus ya dianggap seperti perawan atau belum menikah sama sekali, karena dianggap janda itu yang sudah pernah disetubuhi oleh suaminya ya, itu maka disebut janda. Kalau dalam kasus ini kan belum pernah ya. Baik para pemirsa ya, itu menjadi pengetahuan yang lengkap ya untuk kita, untuk ternyata dalam fikih ya tidak berdasarkan nikah ternyata. Yang penting sudah dakhala biha atau sudah masuk atau belum ya, yaitu persenggamaan atau persetubuhan atau hubungan intim itu atau hubungan seksual itu sudah terjadi atau belum pada wanita tersebut. Intinya di situ ya, perawan atau tidak, bukan karena dia nikah atau sudah nikah atau belum ya itu. Jadi mungkin ini bisa membuat kita tahu ternyata seperti ini ya. Maka mudah-mudahan ya menjadi tidak salah juga ya. Maka ketika perkawinan kedua, kalau janda kan tidak usah pakai wali gitu ya. Nah yang kedua ini berarti harus tetap pakai wali, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi. Tapi yang penting definisi perawannya dalam ilmu fikih ya, bukan karena dia cerai atau sudah pernah menikah, tapi yang penting ditanya dulu sudah dakhala biha, sudah persetubuhan atau hubungan intim atau hubungan seksual dengan suaminya atau belum. Kalau sudah berarti dia janda, kalau belum masih dianggap perawan dalam sudut pandang fikih. Terima kasih para pemirsa ya. Ini kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.